Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, kiranya kami disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Renungan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 yang tertulis dalam Amsal 31 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Dengan topik menjadi saluran berkat. Kalau kita mengingat kembali kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini, salah satunya adalah melayani orang-orang yang lemah. Kita dapat kategorikan orang yang lemah yang dimaksudkan adalah mereka yang memiliki cacat secara fisik, mereka yang tertindas keberadaannya, mereka yang terabaikan, dan juga mereka yang kekurangan atau hidup dalam kemiskinan. Saya teringat dengan salah satu tokoh kemanusiaan atau seorang perempuan inspirasi yang memperjuangkan dan memperdulikan kehidupan orang-orang yang tak berdaya atau yang kekurangan, yang bernama Bunda Teresa. Beliau adalah seorang birawati yang melayani tanpa pamrih. Bunda Teresa mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk melayani masyarakat miskin. Tentu di dalam kehidupan saat ini dapat kita melihat masih ada orang-orang miskin yang hidup di pinggiran jalan atau tinggal di kolong jembatan dan tempat-tempat kumuh. Ada juga orang-orang buta yang duduk meminta-minta sedekah untuk dapat membeli makanan. Ada orang yang tidak waras yang dicabuli oleh orang-orang jahat. Dan ada orang yang harus dihukum mati karena mencuri singkong orang lain di ladangnya. Banyak sekali hal yang membuat kita harus melihat realita yang sangat menyedihkan, yang seharusnya kita merasa empati dengan hal tersebut dan mampu menyatakan keadilan bagi kehidupan orang-orang itu. Namun di zaman sekarang ini sulit sekali untuk kita memiliki rasa empati dengan kehidupan orang-orang lemah. Bisa saja karena alasan takut, tidak mampu padahal kita mampu. Dan ada rasa acuh tak acuh yang masih berdiam diri dalam kehidupan kita. Di dalam nas renungan hari ini, kita belajar dari apa yang dituliskan di dalam kitab Amsal yang berisi tentang perkataan Lemuel yang dia dapat dari ajaran ibunya sendiri. Ajaran itu mengarahkan kita kepada sikap yang baik dan mendorong kita untuk tidak membungkamkan mulut dan mata kita untuk melihat hal-hal yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita, terkhusus dalam melihat dan mendengar orang-orang yang tak berdaya. Ajaran ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya bagi kita untuk saling membantu, menopang, dan memperhatikan kehidupan sesama kita. Sama halnya dengan apa yang dilakukan Tuhan di dalam hidup kita sampai saat ini. Dia tetap setia menyertai dan memelihara kehidupan kita, bahkan mencukupkan segala keperluan kita. Dan tak ada satupun kita hidup di dalam kekurangan. Untuk itulah sebagaimana Tuhan memberkati dan memperhatikan kehidupan kita, maka tak salah bagi kita juga belajar untuk memperhatikan kehidupan saudara kita yang lemah dan kekurangan. Seperti halnya ada kata-kata motivasi yang pernah kita dengar. Ketika kita dapat menolong orang lain dengan apa yang ada pada diri kita,
maka kita takkan kekurangan walaupun kita memberi bantuan kepada mereka. Belajarlah untuk peka melihat dan mendengar keadaan saudara-saudara kita. Tuhan juga menciptakan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga supaya kita berarti untuk kehidupan orang lain. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan memberkati aktivitas kita semua. Tuhan memberkati.